Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Hamid Tunisen. Saya dari mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 3 dengan NPM 22195000012, dan saya di sini diberi tugas oleh dosen saya untuk menjelaskan materi yang telah lampau, dan saya memilih materi hambatan komunikasi. Dan simak videonya berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-7 tentang hambatan komunikasi dalam komunikasi massa. Setiap kegiatan komunikasi, baik komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, maupun komunikasi massa, sudah dapat dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan. Hambatan dalam kegiatan komunikasi manapun tentu akan memengaruhi efektivitas proses komunikasi. Berbagai hambatan dalam komunikasi massa antara lain: 1. Hambatan psikologis, hambatan sosiokultur, dan hambatan interaksi verbal. Dikatakan hambatan psikologis karena terkait dengan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia, diantaranya 1. Kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Yang selanjutnya, hambatan sosial kultur dalam komunikasi terbagi menjadi 5 unsur. Yang pertama itu keragaman etik, yang kedua perbedaan norma etika, yang ketiga ketidakmampuan berbahasa Indonesia atau memakai bahasa daerah, yang keempat faktor simantik, dan yang kelima pendidikan yang kurang merata. Untuk hambatan yang terakhir, yang ketiga, yaitu hambatan interaksi verbal. De Vito mengemukakan 7 jenis hambatan yang sering disebut pada komunikasi antarpersonal, yang ia sebut sebagai barriers to verbal interaction. Dari ketujuh hambatan itu, beberapa di antaranya dapat pula terjadi pada komunikasi massa dengan sedikit perbedaan. Pada komunikasi antarpersonal, hambatan-hambatan itu dapat terjadi pada pihak komunikator dan komunikan sekaligus secara bersama-sama atau masing-masing. Pada komunikasi massa dijelaskan 4 contoh hambatan. Di antaranya yaitu yang pertama, polarisasi, yaitu kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrem. Contohnya, pemberitaan media massa yang tidak netral, berpihak pada satu konstituen. Yang kedua, orientasi intensional, yaitu kecenderungan untuk melihat manusia atau objek sesuai dengan ciri yang melekat pada mereka, seakan label atau penampilan yang lebih penting daripada orangnya. Contohnya, ketika seorang presenter tampil dengan busana tidak menarik, secara intensional komunikan akan menilai presentasinya pun tidak menarik. Yang selanjutnya, evaluasi statis, lahir dari persepsi kurang tepat tentang manusia atau objek dan kemudian menetap atau tidak berubah. Contohnya, orang yang berbicara melalui televisi dengan topik tertentu, cara berkomunikasi dan materi yang disampaikan tidak baik, sehingga dianggap orangnya pun tidak baik. Yang terakhir, indiskriminasi, yaitu komunikasi dihadapkan dengan seorang komunikator. Reaksinya pertama, komunikan adalah memasukkan komunikator itu ke dalam kategori tertentu. Bisa berdasarkan bangsa,
agama, ataupun disiplin ilmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.